Perkenalkan, nama saya Randi Rusmana sebagai penggugat. Perkenalkan, nama saya Riko Sapuro. Di sini saya sebagai pengacara penggugat. Saya Ayu Tri Afrianti sebagai tergugat. Perkenalkan, nama saya Almaya Lestari sebagai mediator. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Pada mediasi kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Almalia Lestari SMH, yang dimana di sini saya sudah tersertifikasi untuk menjadi mediator pada kali ini. Maka dari itu, saya mempersilahkan kepada Bapak dan Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya persilahkan untuk Bapak penggugat untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Randi Rusmana sebagai penggugat sekaligus pasien pada tanggal 15 Maret 2021. Saya menggugat dokter ini. Oke, baik, kepada tergugat untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ibu, perkenalkan, nama saya Ayu Tri Afrianti. Di sini saya sebagai dokter di Rumah Sakit Surya Kencana Cianjur. Kebetulan pada saat itu saya sedang shift pada saat Bapak Anggi datang. Baik, kepada pengacara dari penggugat untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Riko Sapuro, SH. Di sini saya sebagai pengacara tergugat dari pihak Bapak Andi Gilang. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai mediasi kali ini, Pak Bu, izinkan saya untuk membacakan tata tertib. Baik, tata tertib mediasi. 1. Para pihak berbicara secara bergantian setelah dipersilahkan oleh mediator. 2. Para pihak tidak saling memotong pembicaraan. 3. Para pihak tidak saling menyerang baik secara kata-kata maupun fisik. 4. Tidak merokok selama mediasi berlangsung. 5. Tidak menggunakan alat komunikasi. 6. Tidak merekam isi pembicaraan. Saya akan menjelaskan mengenai mediasi, fungsi dari mediasi ini. Mediasi ini difungsikan agar sebelum tergugat digugatkan ke pengadilan, ada negosiasi, ada perundingan antara penggugat dan tergugat terhadap permasalahan yang telah diajukan ataupun sebelum diajukan. Seperti itu, Pak. Dapat dimengerti? Ya. Mulai mediasi ini. Saya akan mulai dari penggugat. Saya ingin mengetahui mengapa Bapak Anggi ini sebagai penggugat menggugat Ibu Dr. Ayu dalam permasalahan ini. Bisa diceritakan secara kronologis? Jadi begini Bu, saya menggugat dokter Ayu karena dia tidak profesional Bu dalam menjalani pekerjaannya Bu. Tidak seperti dokter-dokter lainnya Bu. Ketika saya sedang membutuhkan obat anti nyeri, nah, dia tidak memperbolehkan saya untuk melakukan obat anti nyeri itu Bu. Sedangkan dokter-dokter yang lain yang terdahulu pun sudah melakukan seperti itu Bu. Karena kelalaian dokter Ayu Bu, saya sampai dirawat Bu di rumah sakit selama beberapa hari, dan saya sehingga saya meninggalkan meeting-meeting yang penting Bu bagi saya. Ini Bu, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai Bapak Anggi. Pada saat itu kondisinya saya sebagai dokter jaga pada malam hari itu. Nah, pada saat Bapak Anggi datang, ternyata keadaan Bapak Anggi sedang mabuk, sehingga saya tidak bisa memberikan penanganan langsung kepada Bapak Anggi. Sebelum saya menangani langsung tentang makronisnya, saya memberikan pertolongan pertama. Namun pada saat itu Bapak Anggi menolaknya, sehingga saya tidak bisa melakukan penanganan kepada Bapak Anggi. Tidak seperti itu Bu. Saya kan pasien yang harus dilayani dan layak untuk dilayani. Ini Bu, sudah saya berikan pengertian untuk Bapak Anggi bahwa pada saat itu saya akan melakukan penanganan yang terbaik untuk Bapak Anggi. Namun sebelum melakukan penanganan yang terbaik, saya memberikan saran kepada Bapak Anggi untuk meminum air mineral untuk menetralisasikan alkohol yang ada di tubuhnya. Tetapi pada saat itu Bapak Anggi menolak, sehingga saya langsung melanjutkan untuk menangani pasien yang lain. Begitu Bu.
Nah, jika saya memberikan obat langsung kepada Bapak Anggi, dikhawatirkan Bapak Anggi kondisinya malah memburuk bukan membaik. Sehingga saya memberikan saran kepada Bapak Anggi untuk menetralisasikan alkohol yang ada di dalam tubuhnya dengan cara meminum air mineral. Begitu, Bu. Justru Bu Dokter seharusnya tahu Bu, apa yang harus Anda lakukan mengenai pasien. Yang ketika pasien membutuhkan obat, ya kasih Bu. Dengan keadaan saya yang merasakan sakitnya itu Bu, bukan Anda. Kiranya Anda sebagai dokter kurang memahami menurut saya. Pak, sebelumnya memang saya mengakui kelalaian saya karena saya pada saat itu meninggalkan Bapak dalam keadaan Bapak menolak saran dari saya. Nah, jikalau saya memberikan obat langsung kepada Bapak, dikhawatirkan kondisi Bapak malah memburuk. Karena pada saat itu kondisi Bapak sedang dalam keadaan mabuk. Baik, Bapak Ibu tenang ya. Ini adalah mediasi seperti yang telah saya sampaikan di tata tertib. Mohon untuk tenang. Seperti ini. Setelah saya mendengar penjelasan dari penggugat yaitu Bapak Anggi dan yang tergugat yaitu Ibu Dr. Ayu, bahwasanya di sini kalian memiliki sama-sama memiliki hal yang baik yang sama. Maka dari itu izinkan saya untuk memberikan saran, izinkan saya untuk menyimpulkan dari sudut pandang yang telah saya rangkum dari mediasi ini. Bagaimana apa Ibu dan Bapak bersedia untuk menerima saran dari saya? Silakan. Yang jelas dia yang salah. Bapak Ibu harap tenang ya. Di sini saya sebagai mediator menyarankan kepada Ibu dan Bapak untuk lebih tenang. Di sini fungsi mediasi ini untuk menenangkan, bukan untuk terus-terusan untuk berbentrok ataupun bertengkar, tidak kan ya. Nah, di sini saya mencoba untuk memberikan saran kepada Bapak dan Ibu, coba untuk lebih renungkan kembali kejadian dari yang telah terjadi pada saat itu. Hal ini tidak seutuhnya berujung buruk, bukan? Coba pikirkan kembali kebaikan yang telah terjadi, hal positif apa yang telah terjadi di sini. Coba lebih renungkan kembali. Bagaimana Bapak Ibu? Baik Pak Anggi, izinkan saya untuk berbicara pada bagian ini. Begini Bu Dr. Ayu, dari apa yang telah disampaikan dari klien saya mengenai ketidaknyamanan pelayanan Ibu terhadap Bapak Anggi, menurut pasal 58 di situ sudah tercantum Bu, bahwasanya dalam pasal 58 ini terbagi dalam 3 poin. Yang poin pertamanya, setiap orang yang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang tenaga kesehatan atau penyelenggaraan kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Sedangkan yang poin keduanya, tuntutan ganti rugi bagaimana yang dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seorang dalam keadaan darurat. Sedangkan poin yang terakhirnya, ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari pasal yang telah saya sampaikan akan perbuatan Ibu Dr. Ayu terhadap klien saya mengakibatkan klien saya dirawat di rumah sakit beberapa hari ini pada saat minggu kemarin. Pak, izinkan saya menyanggah apa yang telah Bapak bicarakan. Sudah saya bilang, saya lebih mengetahui kondisi Bapak Anggi pada saat itu, sehingga saya tidak bisa melakukan penanganan yang langsung kepada Bapak Anggi. Kondisi pada saat itu Bapak Anggi sedang mabuk, sehingga saya memberikan saran, namun Bapak Anggi menolak. Saya meninggalkan langsung Bapak Anggi karena ada banyak sekali pasien yang datang pada saat itu. Kalau begitu, sehingga pikir saya kenapa Ibu Dr. Ayu tidak melakukan langkah kedua untuk menangani klien saya pada saat waktu itu. Sudah Pak Bu ya. Dari apa yang telah saya dengar, dari apa yang telah saya simpulkan dari beberapa sudut baik itu dari penggugat maupun tergugat, bahwasannya saya lihat ini memiliki ego masing-masing. Yang saya lihat pun sepertinya kalian itu harus saling mengintrospeksikan diri
di mana baik itu dari penggugat yaitu dari Bapak Anggi sendiri memakai egonya masing-masing, ego terus, dan dibantu oleh pengacaranya. Yang kedua dari tergugat, sama-sama menggunakan egonya sendiri. Dari hal ini saya pikir bagaimana, coba pikirkan kembali apa yang salah dari kalian, apa yang seharusnya kalian evaluasi, kalian renungkan kembali. Menurut saya hal ini bisa diselesaikan di mediasi ini tanpa harus dilanjutkan ke pengadilan selanjutnya. Gak bisa Bu, gak bisa seperti itu. Saya akan tetap mengusut kasus ini untuk lebih lanjut. Kenapa? Yang merasakan saya Bu, bukan Ibu. Pak tenang, seperti ini ya. Apa yang telah disampaikan oleh tergugat bahwasannya Bapak kan ada kesalahan juga. Bahwasannya seperti ini, Bapak kan pada saat itu sedang pada kondisi mabukan. Dan sehingga apa yang dilayani oleh Dokter Ayu tidak sama dengan dokter sebelumnya. Karena apa yang dialami oleh Bapak pada saat itu sedang mabuk, sehingga Bapak harusnya menerima saran dari Dokter Ayu yang pada saat itu akan melakukan pertolongan pertama, yaitu untuk menetralisirkan alkohol yang ada di dalam tubuh Bapak. Tapi Bapak menolak, bukan? Seperti itu? Begini Bu, memang waktu itu saya sedang mabuk, tapi semabuk-mabuknya saya akan sadar akan pikiran Bu. Dan apa? Setelah menerima saran dari Dokter Ayu bukannya langsung menindaklanjuti saran itu Bu. Tapi apa? Malah meninggalkan saya ketika keadaan saya sedang sangat membutuhkan. Izinkan saya untuk berbicara. Dan apa yang telah disampaikan oleh klien saya itu memang benar. Dan saya pun mempunyai bukti-buktinya yang nyata. Pak, maaf ya Bu, izinkan saya berbicara. Di sini saya sudah menjelaskan kepada pihak Bapak Anggi dan pihak pengacara kondisi Bapak Anggi yang pada saat itu sedang mabuk, dan saya tidak bisa memberikan penanganan yang terbaik kepada Bapak Anggi. Karena jika saya memberikan penanganan, dikhawatirkan kondisi Bapak Anggi malah memburuk. Aku harap tenang ya. Seperti ini. Apa yang saya sarankan saat ini adalah seperti yang saya sarankan tadi, bahwasanya baik itu Bapak maupun Ibu seharusnya mengintrospeksikan diri. Oke, saya melihat dari sudutnya Bapak. Pada saat malam itu Bapak keadaannya adalah mabukan. Saya sudah jelaskan tadi bahwasannya penanganan pasti tidak akan sama dengan dokter sebelumnya. Seperti itu kan Pak ya. Yang kedua, terhadap Ibu, kenapa Ibu tidak melakukan pertolongan yang lain selain itu, ataupun Ibu bisa meminta tolong kepada perawatkah yang sedang berjaga, bukan berjaga sih, tetapi yang menangani pasien lain yang tidak di UGD gitu kan Bu. Seharusnya Ibu memiliki inisiatif yang lain. Jadi sehingga ketika saya simpulkan dari kedua sudut ini, artinya lebih baik saling memaafkan. Baik Bapak Ibu, apa yang telah saya sarankan telah saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu ini mau bagaimana? Apakah berhenti di mediasi ini atau berlanjut ke pengadilan? Ya udah, kalau misalkan menurut Ibu jalan terbaik ini diusahakan di sini saja, saya terima. Baik Pak, terima kasih atas pengertian Bapak, dan izinkan saya meminta maaf kepada Bapak karena pada saat itu saya melakukan kelalaian dan kesalahan terhadap penanganan kepada Bapak. Bapak Ibu, ternyata alhamdulillah Bapak dan Ibu menyadari apa yang telah terjadi dan menerima apa yang telah terjadi, sehingga pada mediasi ini selesai di sini saja, tidak dilanjutkan di pengadilan. Maka dari itu kesimpulannya dan hasil dari mediasi ini akan saya buat di hasil laporan pada mediasi ini. Maka dari itu terima kasih pada kesempatan kali ini Ibu dan Bapak sudah mau merundingkan masalahnya, sudah mau mengamankan saya menjadi mediator. Terima kasih pada kesempatan ini. Maka dari itu
Ya,